Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi pada program kita Kultum menjelang berbuka puasa ya. Nah, adik-adik mungkin ada yang sempat atau pernah bertanya, kenapa sih Kak di bulan Ramadan itu katanya setan-setan itu sudah diikat gitu ya, sudah dibelenggu. Tapi kok masih ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Maka kita bacakan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, ketika Ramadan itu datang atau kita masuki bulan Ramadan, di bulan ini teman-teman saking spesial dan berkahnya, banyak kebaikan di dalamnya, Allah inginkan kita mudah berbuat kebaikan. Nah, caranya adalah langkah pertama atau Allah berikan kemudahan itu dengan cara dibukakan pintu-pintu surga. Artinya dibukakan rahmat, diberikan keberkahan di dalamnya, kemudian diberikan banyak syariat, pilihan amal-amal soleh, baca Quran, sholat tarawih, sholat fardu, sedekah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah tutup pintu-pintu neraka, ditekan, ya, ditahan berbagai sebab-sebab kemaksiatan dan dosa. Ya, biasanya kalau di bulan Ramadan teman-teman, misalnya kayak kafe, diskotik, tempat-tempat maksiat itu kan ditutup ya, atau dibatasi. Nah, itu salah satu bentuk maksud dari wagulikot abwabun nar. Nah, yang ketiga wasif sufidati syayatin. Setan-setan dibelenggu atau diikat. Nah, kata ulama ahli tafsir menafsirkan hadis ini seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan maksud dari setan dibelenggu ini adalah setan-setan yang besar ya. Ini gembong-gembongnya, tokoh-tokohnya setan. Tapi setan-setan yang kecil ya, pasukan-pasukannya ini masih berkeliaran. Apalagi ditambah dengan faktor lain, sebab lain misalnya karena hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kan beda ya dengan gangguan atau godaan setan. Misalnya nih di bulan puasa Ramadan, mungkin setan nggak ganggu kita, tapi misalnya kita digoda dengan rasa lapar yang sangat, ya, nafsu yang besar, pengen nyicipin makanan di siang hari. Di bulan Ramadan ini termasuk nafsu. Juga faktor yang lain karena lingkungan atau teman. Boleh jadi karena teman-temannya kurang baik ketika di bulan Ramadan akhirnya terbawa pergaulan yang tidak baik. Misalnya dia sembunyi-sembunyi bareng teman-temannya habis main bola ya, masuk kulkas ya, bukan masuk kulkas orangnya, maksudnya masuk kulkas ngambil minum sembunyi-sembunyi. Ini karena niru teman-temannya. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik. Inilah sebab atau alasan kenapa sih maksiat di bulan Ramadan, dosa di bulan Ramadan itu masih ada. Nah, tadi faktornya apa? Kita ulang lagi, karena setan-setan yang kecil ya, ini masih berkeliaran, tidak diikat. Masih ada gangguan godaan setan. Yang kedua, karena faktor hawa nafsu ya. Hawa nafsu dari diri kita, karena tiap orang, tiap jiwa kita itu punya hawa nafsu, punya syahwat namanya. Keinginan untuk melakukan kecondongan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, salah satu nafsu adalah nafsu terhadap makan dan minum. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, sebab ketiga, kenapa sih masih ada dosa dan maksiat di bulan Ramadan? Karena pengaruh pergaulan atau teman-teman kita di sekitar. Oleh karena itu, adik-adik dan teman-teman, ketika Ramadan ya banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.